Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah e-bisnis yang berjudul Digital Business Model Commerce Perdagangan yang terdapat dalam jurnal B2C di Capture 5. Adapun kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Fadilah Ibrahim, Bagus Kurniawan, Indah Oktaviani, Putri Wahyuni, Rizky Priyonugroho, dan Nanda Adi. Model bisnis perdagangan. Model bisnis perdagangan memerlukan inisiasi, negosiasi, dan atau penyelesaian transaksi melalui internet. Salaimani et al. 2012. Tujuannya adalah sebagai suplemen berbasis online atau bahkan substitusi fase tradisional dari transaksi, diambil dari Words dan Kleineken 2000. Contohnya bisa dilihat di kerangka samping. Model bisnis dapat lebih lanjut dikategorikan ke dalam jenis model bisnis sebagai berikut. Attraction. Attraction ialah daya tarik. Dalam hal ini, attraction sangat diperlukan untuk dapat mempromosikan e-commerce secara baik dan benar, sehingga dapat menimbulkan rasa keingintahuan terhadap produk yang akan dipasarkan. Yang kedua adalah tawar-menawar atau negosiasi, di mana e-commerce yang akan dipasarkan mempunyai nilai atau harga yang sebisa mungkin dapat disesuaikan dengan budget konsumen di pasaran. Yang ketiga adalah transaksi, kesepakatan di antara kedua belah pihak di mana sudah terjadi komplainan harga dan menjadi suatu keputusan bagi keduanya, atau transaksi ini sudah pasti berupa e-money ataupun yang bisa juga berupa transferan data seperti ATM dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah e-tailing. E-tailing ini adalah hasil akhir atau hasil dari kesepakatan, bisa juga disebut hasil dari e-transaksi dan terjadinya pembelian produk oleh konsumen. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis perdagangan yang telah disebutkan di slide sebelumnya. Di slide sebelumnya itu ada 4, yaitu transaction, bargaining, negotiation, transaction, tailing. Apa sih keempat jenis ini? Yang pertama, transaction. Inisiasi transaksi merupakan inti dari jenis model bisnis perdagangan yang melibatkan daya tarik. Dalam konteks ini merupakan desain, pemasaran, penempatan ruang iklan di internet adalah inti dari kegiatan yang ditawarkan oleh penyedia layanan internet. Apa sih layanan internet itu? Anda perlu tahu, yaitu Google AdSense, Facebook Ads itu merupakan attraction atau daya tarik di dalam internet. Yang kedua ada bargaining atau negotiation, atau dalam segi ini disebut juga dengan penawaran atau negosiasi, yang berfokus pada negosiasi transaksi bisnis dalam kasus produk yang layanan tertentu. Harga atau kondisi pembelian sering dianggap sebagai parameter penting untuk dinegosiasikan. Yang ketiga ada transaction. Model jenis ini berhubungan dengan pelanggaran transaksi di internet. Transaksi dapat dibagi dalam sebuah proses pembayaran dan pengiriman. Sistem pembayaran khusus yang digunakan untuk bertransaksi online adalah PayPal. E-tailing, electronic retail atau e-tailing mencakup seluruh proses memulai, menegosiasikan dan menangani transaksi dengan konsumen melalui internet. Pengejar online sering memasuk penawaran terpadu dari beberapa layanan perdagangan dan presentasi penawaran untuk penanganan transaksi moneter dan fisik. Oke, itu ada 4 jenis perdagangan dan selanjutnya akan dilanjut dari rekan saya. Terima kasih. Rantai nilai, aset inti, dan kompetensi. Rantai nilai dalam model bisnis perdagangan.
Rantai nilai umum yang disajikan dapat disesuaikan dengan spesifikasi model perdagangan dalam e-bisnis. Merancang model bisnis dimulai dengan maksud untuk menciptakan nilai bagi penerima. Inilah sebabnya mengapa awal rantai nilai ditandai dengan pertimbangan pada kontribusi perusahaan. Selanjutnya ada officer design atau menawarkan rancangan yang terdiri dari berbagai macam rancangan dan menentukan kelompok sasaran. Selanjutnya ada menawarkan presentasi. Ada desain toko, produk presentasi, layanan rancangan, dan pengalaman rancangan. Penawaran atau transaksi inisiasi. Ada keterkaitan, merek pengembangan, pelanggan, dan penjualan kegiatan. Lalu ada penyelesaian atau harga pengaturan. Kontrak, ada tentukan harga bangsa, pembayaran penanganan, dan distribusi. Setelah terjual jasa atau CRM, pelanggan hubungan pengelolaan, dan pelanggan data pengelolaan. Nama saya Rizky Priyonugroho. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang aset inti dan kompetensi dalam model bisnis perdagangan. Selain basis pelanggan atau jaringan, aset inti bisnis yang mengikuti model perdagangan adalah data pelanggan, penjualan, dan infrastruktur teknis, yang semuanya merupakan faktor penting untuk sukses di internet. Nah, di sini ada keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini ada dua, yaitu yang pertama aset inti. Aset inti ini basis pelanggan. Terus yang kedua jaringan pelanggan. Ketiga data pelanggan. Keempat struktur penjualan. Dan yang kelima infrastruktur teknis. Nah, selanjutnya kompetensi inti. Kompetensi inti ini ada seleksi assortment. Seleksi assortment ini kita kayak seleksi keragaman. Contohnya kayak warna, bentuk, ukuran, seperti itu. Terus yang kedua kompetensi bundling. Dan yang ketiga desain pengalaman. Keempat struktur penjualan. Yang terakhir yaitu infrastruktur teknis. Saya Indo Oktaviani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya dari kawan saya. Nah, yang saya akan bahas ini tentang studi kasus dari eBay. Nah, eBay ini sendiri yaitu adalah tempat penjualan online atau lelang online itu. Nah, eBay saat ini yang paling sukses platform online untuk lelang online dan juga merupakan salah satu web 2.0 pertama aplikasi yang pernah ada. Rumah lelang terutama produk dari kegiatan bersama para penggunanya yang dapat membeli dan menjual barang di pasar digital. Sebagai contoh, eBay Inc. mengakuisisi layanan pembayaran internet PayPal dan real estate portal yaitu rent.com di 2004. Setahun kemudian, pembelian shopping.com dan Skype, lalu pembelian terus-menerus dari situs lelang asing yaitu eBay Inc. 2016. Nah, pada 2015, PayPal dipisahkan dari eBay sebagai perusahaan independen dan terdaftar. Model bisnis eBay didasarkan pada penyediaan platform online untuk pembelian dan penjualan komoditas apapun. Dalam melakukannya, perusahaan itu sendiri tidak bertindak sebagai penjual, tetapi hanya menyediakan infrastruktur yang penjual dan pembeli dapat menggunakan. Lalu, di eBay ini ada aspek-aspeknya, yaitu yang pertama strategi,
ada penyediaan platform lelang online dan tempat pasar. Lalu ada layanan lebih lanjut yang terkait dengan negosiasi atau tawar-menawar serta pemrosesan transaksi melalui internet. Lalu ada pemimpin pasar lelang online. Yang kedua ada aspek bisnis online. Aspek perdagangan yaitu inisiasi negosiasi dan pemrosesan transaksi bisnis. Lalu ada jenis model bisnisnya yaitu e-bargaining atau e-negosiasi. Lalu ada yang ketiga itu aspek penawaran pelayanan yang berisikan penyediaan platform online sederhana untuk menyajikan dan menawarkan produk serta alat penetapan harga berbasis lelang opsional. Lalu ada layanan yang diperluas untuk meningkatkan visibilitas, memasarkan produk, serta integrasi opsi pembayaran yang berbeda. Lalu ada fitur komunitasnya. Dan yang terakhir itu ada faktor kesuksesannya yaitu keuntungan penggerak pertama, merek terkenal, berbasis pelanggan besar, jumlah pengguna tinggi. Lalu ada aspek komunitas, pemimpin pasar dunia dalam lelang online. Nah, sekian hasil presentasi dari kami kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.